Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Sebelum belajar, lebih baik kita rapihkan dulu tempat duduknya ya. Yang ada sampah-sampahnya tolong dibersihkan dulu, lalu buang sampahnya ke tempat sampah. Ya. Sudah ya? Oke, kalau begitu kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Alhamdulillah. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya, luar biasa. Oke, apakah dari kalian ada yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Ya? Oh iya, ada kucing ya, ada ayam, ada ikan, ada yang pelihara ikan. Oke, materi kali ini Bapak akan membahas tentang alat gerak hewan. Oke, di sini Bapak memiliki sebuah cerita yang berjudul Tarzan yang Licik. Bapak ingin salah satu dari kalian membacakan cerita ini ke depan kelas. Silahkan. Ayo. Oke, Dandi silahkan maju ke depan. Yang lainnya tolong simak ya Dandi bercerita. Silahkan Dandi. Tarzan yang licik. Pada suatu hari yang cerah, di tengah hutan rimba, terlihat beberapa hewan sedang bermain bersama-sama. Kemudian, tiba-tiba Tarzan datang dan mengatakan, "Hei kawan-kawan, bagaimana jika kita lomba lari? Siapa yang lebih dulu sampai di pohon ketiga, itu adalah pemenangnya." Tentu saja, kura-kura, burung, kelinci, dan ular mengiyakan ajakan Tarzan. Mereka sudah bersiap untuk berlari. Burung bertugas sebagai juri yang mengamati dari atas. Ketika Tarzan, kura-kura, kelinci, dan ular sudah bersiap di posisinya masing-masing, dan burung mulai berteriak, "Siap, bersedia, mulai!" Dan mereka mulai berlari dengan sangat cepat. Akan tetapi, ular dan kura-kura tertinggal di belakang. Ular bergerak merayap dengan gesit, namun tetap saja tertinggal oleh Tarzan dan kelinci. Begitupun dengan kura-kura yang sangat lambat karena terlalu terbebani oleh tempurungnya. Dari atas, burung terbang sambil mengepakkan sayapnya untuk mengikuti dan melihat siapa pemenangnya. Tarzan dan kelinci saling mendahului. Ketika salah satunya berhasil berlari di depannya, ketika Tarzan sudah berlari dan tiba-tiba kelinci melompat sangat cepat dengan kakinya. Akhirnya, kelinci berhasil memimpin di depan. Kelinci telah berhasil melewati pohon kedua, disusul oleh Tarzan dan ular. Dari atas, terlihat burung terbang dan sambil menyemangati kura-kura yang tertinggal di belakang. "Ayo kura-kura, kamu harus cepat untuk mengalahkan mereka." Saat kura-kura sedang berusaha mempercepat langkah kakinya, tiba-tiba saja ia tersandung batu dan membuat ia tergelinding sangat cepat melewati ular dan juga membuat Tarzan jatuh karena terkejut dan akhirnya ia tersandung akar pohon. Lalu kelinci yang 3 langkah lagi berhasil mencapai pohon ketiga dibuat terkejut oleh kura-kura yang menggelinding di bawah loncatan kakinya, dan akhirnya kura-kura sampai terlebih dahulu di pohon ketiga dan disusul oleh kelinci. Udah Pak. Bagus, terima kasih dan ditepuk tangan dulu untuk Dandi ya semuanya. Ya, setelah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman kita Dandi, tadi Bapak ingin bertanya, hewan apa saja yang tadi sudah disebutkan dalam cerita? Ayo. Ayo. Ya, ada hewan, ada burung, ada kelinci. Satu lagi ada apa? Ada kura-kura. Benar. Bapak mau kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya per baris kalian saja ya ke belakang. Oke, sok dimulai dari sekarang. Iya, sudah bagus. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Yap, sudah. Setelah itu, Bapak ingin kalian menyaksikan video berikut ini. Sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita
akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini
bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Nah, setelah menonton video tadi, Bapak ingin kalian mengisi LKPD secara berkelompok ya. Silahkan. Nah, sesudah itu, Bapak ingin perwakilan dari kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian ke depan. Nah, baik. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan jawabannya. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lainnya? Oke, tadi semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lainnya juga sudah menanggapi ya. Tadi hewan-hewan apa saja yang sudah disebutkan? Ada kelinci, ada kura-kura, ada burung. Tadi burung bergeraknya menggunakan apa? Iya betul, dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Dia juga menggunakan kakinya untuk hinggap di pohon ya. Lalu tadi kelinci menggunakan apa? Menggunakan kakinya ada 4 ya. Lalu satu lagi ada kura-kura. Kura-kura menggunakan apa alat geraknya? Sama menggunakan kaki juga, cuma dia jalannya lebih lambat ya karena ada tempurungnya, berat. Lalu satu lagi ada ikan tadi. Ikan bergeraknya menggunakan apa? Ia menggunakan siripnya ya untuk berenang di air. Kira-kira ada satu lagi gak alat gerak yang kalian tahu? Ada yang tahu tidak? Alat gerak satu lagi adalah menggunakan perutnya. Kira-kira apa yang hewan yang menggunakan alat gerak perutnya? Ada yang tahu? Hewan yang menggunakan perut sebagai alat geraknya yaitu siput, ular, dan hewan melata lainnya. Mereka kan gak punya kaki, gak punya sayap. Mereka bergerak menggunakan perutnya. Begitu anak-anak. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari tentang alat gerak hewan, kira-kira kalian masih ada yang tidak dimengerti? Sudah mengerti semua ya? Oke, kalau begitu Bapak ingin KM-nya deh menyimpulkan
apa saja tadi yang sudah dipelajari. Ya benar ya kata Sadewa. Tepuk tangan untuk Sadewa ya. Tepuk tangan. Tadi itu kita sudah mempelajari tentang alat gerak hewan dan alat geraknya itu apa saja. Oke, sekarang Bapak ingin memberikan soal yang harus kalian kerjakan hari ini. Bapak beri waktu berapa? Mau berapa kalian? 10 menit aja ya. Oke, ini kertasnya. Silahkan diisi. Oke. Sudah semuanya? Tolong dikumpulkan di meja Bapak ya. Ya, setelah tadi sudah mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak, Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu mencari hewan-hewan di sekitar kalian dan lihat alat gerak apa yang mereka gunakan. Itu minimal 10 hewan yang harus kalian temukannya di lingkungan rumah kalian. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan tingkatkan prestasi kalian. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.